Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, anak-anak harus tetap stay at home dan jangan lupa menjaga kebersihan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan belajar tema 9. Subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat. Namun sebelum kita masuk pembelajaran, anak-anak masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Ya, yaitu pembelajaran ketiga. Ada yang tahu nggak membahas tentang apa? Ya, benar, membahas mengenai jenis-jenis sumber energi. Nah, setelah anak-anak mengetahui jenis-jenis sumber energi, anak-anak harus bijak ya dalam menggunakan sumber-sumber energi yang ada. Hari ini kita akan belajar mengenai perilaku hemat energi dan juga belajar mengenai hak dan kewajiban menggunakan sumber energi. Anak-anak, apakah anak-anak tahu perilaku hemat energi? Ya, betul. Perilaku hemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Namun, hemat energi bukan berarti kita tidak menggunakan energi, tetapi kita menggunakan energi dengan sebaik mungkin atau untuk hal-hal yang berguna. Nah, Bapak punya contoh gambar-gambar penggunaan energi. Nanti anak-anak bedakan mana yang menghemat energi dan yang tidak menghemat energi. Anak-anak, apakah gambar ini, dan gambar ini mencerminkan perilaku menghemat energi? Tentu tidak ya. Gambar-gambar ini tidak mencerminkan perilaku menghemat energi. Lalu perilaku menghemat energi seperti apa? Nah, ini dia. Anak-anak, perilaku menghemat energi yang pertama adalah mematikan lampu ketika lampu tidak digunakan. Apalagi ketika siang hari. Itu bisa menyebabkan keborosan. Yang kedua ialah mematikan keran air jika keran air sudah tidak dipakai, supaya air tidak terbuang dengan percuma. Nah, itu beberapa contoh perilaku menghemat energi. Setelah anak-anak menyimak materi mengenai perilaku hemat energi, sekarang Bapak punya latihan untuk anak-anak. Nah, anak-anak bisa mengamati di lingkungan rumah masing-masing. Tugasnya adalah mengamati apakah di lingkungan rumah masing-masing terdapat perilaku hemat energi ataupun perilaku tidak hemat energi. Untuk cara pengerjaannya, anak-anak bisa menggunakan tabel seperti ini. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai hak dan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi. Anak-anak, sebelumnya ada yang tahu belum mengenai hak dan kewajiban? Hak yaitu sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, namun penggunaannya tergantung dari masing-masing orang. Lalu kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kali ini berkaitan dengan perilaku hemat energi, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi. Anak-anak, kenapa sih kita harus melaksanakan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi? Coba anak-anak ada yang tahu tidak? Ya, betul. Kita melaksanakan kewajiban kita dalam menggunakan energi karena seseorang atau setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajibannya yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Lalu setiap aktivitas juga yang kita lakukan memiliki pengaruh terhadap lingkungan kita. Artinya, setiap tindakan yang kita lakukan akan berdampak juga pada lingkungan di sekitar kita. Maka dari itu kita harus melaksanakan kewajiban kita dalam menggunakan energi. Anak-anak tahu tidak?
kewajiban apa aja yang harus kita lakukan dalam menggunakan sumber energi? Ya betul anak-anak, jadi ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan dalam menggunakan sumber energi. Ya, seperti menghemat energi, memanfaatkan teknologi dan peralatan ramah lingkungan, lalu menjaga dan melestarikan alam, melakukan reboisasi dan juga menggunakan energi alternatif. Nah, itu adalah beberapa kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi. Anak-anak, apakah anak-anak tahu hak menggunakan sumber energi? Ya betul, seseorang sejak dari lahir memiliki hak yang sama. Setiap orang memiliki hak untuk mengelola sumber energi, memanfaatkan sumber energi, dan sebagainya, selama itu tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, hak ini dapat berlaku ketika anak-anak sudah melaksanakan kewajiban, yaitu tadi menghemat sumber energi, memanfaatkan teknologi dan peralatan ramah lingkungan, melakukan reboisasi, menggunakan energi alternatif, dan sebagainya. Sekarang Bapak punya tugas untuk anak-anak. Anak-anak membuat mind map sekreatif mungkin berkenaan dengan hak dan kewajiban menggunakan sumber energi. Jadi nanti anak-anak menuliskan berbagai hal yang termasuk ke dalam kewajiban dan ke dalam hak dalam menggunakan sumber energi. Nah, bagaimana anak-anak mengerjakan mind map-nya? Mudah bukan? Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, anak-anak persiapkan diri anak-anak ya untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Bagaimana, seru tidak pembelajaran hari ini? Nah anak-anak, kalau seru kita ulas kembali yuk pembelajaran hari ini apa saja. Coba hari ini kita belajar apa saja? Ya betul, hari ini kita belajar mengenai perilaku menghemat energi. Ada apa aja contoh perilaku menghemat energi? Ya betul, ada mematikan lampu ketika siang hari, mematikan keran air ketika tidak digunakan, mematikan TV ketika tidak ditonton. Lalu kita belajar apa lagi hari ini? Ya betul, kita belajar mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Banyak sekali kan kewajiban yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita, seperti apa? Menghemat energi, menggunakan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, melaksanakan reboisasi, lalu menggunakan energi alternatif. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita, barulah kita mendapatkan hak kita. Coba, ada yang masih ingat tidak? Hak apa saja yang didapatkan? Betul, hak untuk pengelolaan energi, hak untuk memanfaatkan energi, dan hak untuk menggunakan energi. Semua itu bisa dilakukan, asal tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak tidak puas dengan pembelajaran hari ini dan terus mengeksplor lebih lagi untuk mendalami pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa pelajari pembelajaran untuk selanjutnya. Sampai jumpa.